Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, saudara-saudari mengucap syukur kita berjumpa kembali di dalam pelayanan podcast Emana. Hari ini kita akan bersekutu bersama-sama, sekaligus saya mengundang Saudara Henry Fanuel. Halo Saudara Henry, selamat bergabung kembali. Halo Saudara Steve, puji Tuhan. Amin, terima kasih untuk waktunya. Saudara Henry nanti akan bersekutu dengan kita lebih banyak mengenai topik kita hari ini. Amin. Saudara-saudari, hari ini kita sampai di porsi pembacaan Ibrani pasal 7. Nah, khusus untuk hari ini, kita tidak akan membahas keseluruhan pasal, tetapi kita akan mengambil satu ayat sebagai dasar dari persekutuan kita hari ini. Hari ini kita bersekutu dari Ibrani pasal 7, ayat 25 bagian A. Saya bacakan bagi kita. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Puji Tuhan. Ya, dari ayat ini kita bisa mengambil satu topik, yaitu menyelamatkan dengan sempurna. Nah, dari ayat ini saya ingin memberikan mungkin satu pertanyaan terlebih dahulu kepada Saudara Henry, yaitu apakah yang dimaksud dengan menyelamatkan dengan sempurna? Mungkin Saudara Henry bisa membantu menjelaskan perkara ini sekaligus membawa kita memasuki lebih dalam dari porsi persekutuan hari ini. Amin. Silahkan Saudara Henry. Amin. Puji Tuhan. Ayat 25 di sini mengatakan bahwa Kristus sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Puji Tuhan, penyelamatan Kristus terhadap kita adalah keselamatan yang bukan separuh-separuh, tapi satu keselamatan yang sempurna. Istilah sempurna di sini dapat diterjemahkan ialah secara tuntas, secara menyeluruh, sampai kesudahannya, sampai selamanya. Puji Tuhan, inilah keselamatan yang dijanjikan Allah di dalam Kristus sebagai imam besar. Kita bersyukur dalam Ibrani pasal 7 ini, penulis kitab Ibrani membicarakan tentang Tuhan Yesus, imam besar yang tidak berkesudahan, agung, hidup, dan sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Yang menyelamatkan kita secara tuntas, secara menyeluruh, sampai kesudahannya dan sampai selamanya. Karena ia hidup selamanya, tanpa perubahan sedikit pun, maka penyelamatan oleh Kristus terhadap kita dapat mencapai kesempurnaan, baik dalam tingkatan, waktu maupun ruang. Jadi puji Tuhan, Tuhan kita sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Ya, imamat Kristus yang rajani adalah untuk menyuplai, sedangkan imamatnya yang ilahi adalah untuk menyelamatkan. Inilah makna dari menyelamatkan dengan sempurna. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk penjelasannya, Saudara Henry. Sangat baik sekali dikatakan bahwa maksud dari menyelamatkan dengan sempurna ini artinya Kristus menyelamatkan kita secara tuntas atau secara menyeluruh. Dipuji Tuhan. Dia tidak menyelamatkan kita separuh-separuh, tapi dia menyelamatkan kita dengan tuntas. Amin. Lalu pertanyaan yang kedua yang saya sampaikan adalah tadi sudah disebutkan mengenai menyelamatkan dengan sempurna atau definisinya. Lalu pertanyaan kedua adalah mengapa ya Kristus ini sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna, atau apakah kualifikasinya ya sehingga membuat Kristus itu bisa menyelamatkan kita dengan sempurna. Amin. Silahkan Saudara. Amin. Puji Tuhan, kalau kita membaca kitab Ibrani, kita nampak bahwa Tuhan Yesus adalah imam besar, bukan menurut aturan Harun, tapi menurut aturan Melkisedek. Kita tahu bahwa Melkisedek dia tanpa silsilah.
Di dalam kitab Ibrani, penulis kitab Ibrani mengatakan dia tanpa silsilah. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sebagai imam besar menurut aturan Melkisedek adalah imam yang hidup selama-lamanya. Imam dari kekekalan yang lampau sampai kekekalan yang akan datang. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Puji Tuhan. Karena itu, ia sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Karena ia hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Dan saudara-saudari, bahwa hayat yang kita terima adalah hayat yang tidak dapat binasa. Puji Tuhan. Karena itu ia sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Dalam implementasinya, penerapannya, kita telah melewati masa-masa pandemik yang sangat menakutkan. Namun puji Tuhan, kita memiliki imam besar yang turut merasakan kelemahan kita. Dia hidup selama-lamanya. Karena itu dia turut merasakan kelemahan kita. Dia pernah menjadi manusia. Dia pernah mencicipi yang namanya penderitaan, sakit, penyakit. Semua ditanggung olehnya. Haleluya. Puji Tuhan. Karena itu, hayat yang tidak dapat binasa yang ada di dalam diri Tuhan ini. Ketika dia mati di atas salib dan bangkit, dia menyalurkan hayat ini ke dalam kita. Karena itu puji Tuhan, di dalam roh kita, dia adalah imam besar yang senantiasa menyuplaikan hayatnya ke dalam kita. Nah, sebagai imam besar yang di surga, haleluya, secara ilahi dia menyelamatkan kita. Puji Tuhan, karena itu ia sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Puji Tuhan, walaupun saya mungkin berniat menyelamatkan Anda, namun saya sebagai manusia ini sangat mudah rusak dan berakhir. Karena itu satu-satunya pengharapan kita, saudara-saudari, hanyalah kepada imam besar kita ini, yaitu Tuhan Yesus, karena ia sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Bukan hanya menebus kita di atas kayu salib, lebih-lebih hari demi hari, penempuan hidup kita di atas muka bumi ini. Amen. Dia menyelamatkan kita dengan sempurna. Haleluya. Karena ia hidup selama-lamanya. Dan Kristus ini adalah hayat yang kekal, yang tidak dapat binasa, ada di dalam kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Henry untuk penjelasannya. Saya rasa cukup jelas ya saudara-saudari, bahwa kualifikasi atau yang membuat Kristus dapat menyelamatkan kita dengan sempurna adalah karena ia adalah imam besar yang kekal ya. Tadi dikatakan bahwa dia menyelamatkan kita yaitu dengan cara menyalurkan hayatnya ke dalam kita. Nah, hayat ini adalah hayat yang kekal, hayat yang ilahi, hayat yang tidak dapat binasa dan tidak dapat rusak. Puji Tuhan, hayat inilah ya yang menyelamatkan kita dalam segala situasi dan kondisi kita, juga menyelamatkan kita setiap hari. Semoga saudara-saudari ya melalui ayat ini juga membawa kita melihat bahwa situasi apapun yang kita hadapi, kita perlu belajar datang kepada Kristus ya, karena hanya Kristus yang dapat menyelamatkan kita dengan sempurna. Puji Tuhan, dia menyelamatkan kita bukan dengan cara manusia, tapi dia menyelamatkan kita dengan cara yang ilahi dan kekal. Amin. Baik, karena waktu, saya minta dalam kasih, mungkin Saudara Henry bisa memimpin kita dalam doa untuk menutup persekutuan kita pada hari ini. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kepadamu. Amin. Kami bersyukur kalau imam besar kami yang sanggup menyelamatkan kami dengan sempurna. Amin. Tuhan, kapanpun, dimanapun, Tuhan, Kau selalu tersedia bagi kami. Amin. Keselamatanmu adalah keselamatan yang sempurna. Amin. Oh Tuhan, keselamatan secara tuntas, secara menyeluruh, sampai keseduhannya, bahkan sampai selamanya. Terima kasih kalau imam besar yang hidup selama-lamanya, olah hayat yang kekal itu, yang tidak dapat binasa.
Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Jagalah hari-hari penghidupan kami di atas muka bumi ini. Amin. Senantiasa sandar datang kepada Kristus. Kristus adalah imam besar kami yang menyelamatkan kami dengan sempurna. Amin. Selalu berdoa syafaat untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan kami telah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Henry atas persekutuan dan waktunya. Semoga minggu depan bisa berbagian kembali bersekutu dengan kami semua. Amin. Amin. Puji Tuhan, demikian pertemuan kita hari ini saudara-saudari. Semoga firman yang kita nikmati hari ini bisa menguatkan kita dan mendorong kita terus maju di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di waktu berikutnya. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus